Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ternak, jumpa lagi dengan saya di channel Sukma Farm dalam video angon pagi hari ini. Di video angon pagi hari ini saya mau membahas tentang harga domba yang lagi lesu. Harga domba di daerah saya dan Indonesia keseluruhan itu ini lagi lesu ya, lagi lesu. Ada banyak faktor yang membuat harga domba lesu dalam 2 tahun ini turun drastis. Kenapa? Karena saya bukan ahli ekonomi, jadi saya mau menjawab dengan bahasa saya sendiri, yang mana adalah alasan domba itu harganya lagi drop-dropnya adalah karena saking banyaknya peternak yang ada di Indonesia, mulai dari peternak kecil, peternak kelas petani yang cuma sampingan, sampai kelas PT, kelas EV, kelas PT gitu, yang ternaknya ratusan atau ribuan. Nah, untuk yang kelas petani atau yang cuma sampingan mungkin tidak terlalu terganggu dengan harga jual ya, karena naik turunnya sudah biasanya kalau orang tani itu sudah biasa menjalani dalam waktu yang cukup lama gitu, biasanya orang-orang tua gitu. Sedangkan untuk yang kelas PT mungkin agak lumayan terganggu ya, karena untuk kelas, sedangkan untuk kebutuhan tersebut juga membutuhkan ekonomi yang cukup ya. Misal akikah, kurban itu kan untuk yang mampu. Nah, sedangkan ekonomi kita memang sedang lesu, banyak PHK, apalagi perpanjangan dari COVID-19 itu cukup besar ya, pemutusan hubungan kerja. Nah, yang mana biasanya pekerja-pekerja itulah yang membeli ternak-ternak dari petani atau dari peternak besar itu. Nah, karena yang PHK itu pulang ke kampung rata-rata karena pekerja pabrik dan lain-lain, itu mereka pulang pelihara domba, pelihara kambing, pelihara sapi sebagai langkah lanjutan untuk pekerjaan mereka di kampung. Mereka punya modal, mereka beli ternak, sehingga untuk punya modal, punya uang, beli ternak. Nah, di tahun-tahun corona itu harga ternak terutama bibitan memang melonjak ya, melonjak. Harga itu sangat bagus. Harga-harga cempe yang usia 3-4 bulan itu bisa sampai 1.500.000 untuk domba-domba seperti punya saya ini. Sedangkan indukan-indukan yang standar seperti ini bisa capai 2.000, 2 juta atau 1.500.000 naik lah. Kalau yang super bisa di atasnya.
Nah itu cukup kencang ya, sampai saya secara stok itu sudah nggak punya stok buat melayani orang-orang yang putus kerja itu, yang PHK itu dan punya modal itu tidak bisa melayani karena memang walaupun harganya tinggi ya, karena kalau sekarang itu yang harga 1.500 1.000 saja sudah tidak nyandak, sudah tidak sampai. Alasannya adalah yaitu karena sudah banyak peternak, terus yang beli sudah jarang. Kemudian ada pertanyaan, apakah pengaruh impor atau pemerintah impor sehingga domba tidak laku karena orang milih yang impor itu? Rata-rata untuk impor itu perorangan melalui dinas itu impor untuk diri mereka sendiri, bukan pemerintah ya. Kalau domba ya, kalau sapi tidak tahu. Domba itu dalam jenis bibit, jadi bibit full blood itu mereka datangkan dari Australia biasanya. Nah, itu bibit, bukan dalam bentuk daging atau siap potong, sehingga seharusnya tidak mempengaruhi untuk segi konsumsi, karena yang dijual bibit dengan harga yang tentu cukup mahal ya, karena darahnya masih darah murni full blood. Nah sedangkan domba-domba yang kita miliki di petani seperti saya ini, nah ini adalah domba-domba yang arahnya adalah berdaging konsumsi, itu arahnya konsumsi. Lalu solusinya bagaimana? Kalau solusinya, kalau untuk saya sendiri, karena saya sudah terjun harga murah atau mahal, saya tidak akan berhenti ya, karena secara pakan saya ini kan angon, sehingga pakannya sudah ada di sekitar. Nah, Kang, beda lagi dengan kalau yang sistemnya sudah semi modern, yang pakannya beli dan masih merintis. Itu kalau mau istirahat dulu itu bisa, karena kalau nggak istirahat pakannya beli terus itu makan modal terus, sedangkan dombanya itu kan belum, harganya masih drop terus. Ini kayaknya drop terus ini, karena dulu awal-awal harga pas saya ternak awal sekitar 8 tahun yang lalu, Mas, harganya belum serendah ini, enggak serendah ini. Bahkan untuk yang macet-macet saja masih nyandak 1 juta lebih. Kalau ini enggak nyampe, yang bagus saja enggak nyampe. Itu 7 atau 8 tahun yang lalu. Oke, cukup sekian video pembahasan saya pagi hari ini sambil angon tentang kenapa harga lesu. Nah ini semoga bisa menjadikan wawasan, menjadikan inspirasi untuk bagaimana menyikapi keadaan peternakan di musim-musim seperti ini, ketika ekonomi lesu dan sebagainya. Tidak usah ragu kalau mau lanjut, kalau tidak ya daripada menggerutu terus harga mudun, harga murah, udus murah. Nah, mending istirahat dulu, nggak apa-apa. Nanti kalau harga udah mulai naik bisa
pelihara lagi gitu. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.